while. Selanjutnya ada for loop, yaitu algoritma for loop adalah cara untuk mengulangi tugas secara otomatis beberapa kali, membuat proses lebih cepat dan efisien. Misalnya untuk mencetak angka 1 sampai 5, Anda tidak perlu menulis perintah yang sama berulang kali. Dengan for loop, komputer akan mulai dari angka 1, meningkat satu persatu dan berhenti di angka 5. For loop juga digunakan untuk menghitung perpangkatan, yaitu mengalihkan suatu bilangan dengan dirinya sendiri beberapa kali sesuai jumlah yang ditentukan. Ini adalah contoh dari algoritma for loop. Yang pertama ada include ice cream, yaitu digunakan untuk mengakses fungsi input dan output seperti cin dan count. Yang kedua ada using std. Ini memudahkan pengguna fitur dari Pustaka Standar C++ tanpa perlu menambahkan std sebelum setiap fungsi. Contohnya count dan cin. Yang ketiga ada int base. Itu dua variabel base, bilangan pokok dan eksponen atau pangkat dideklarasikan untuk menerima input dari pengguna. Selanjutnya ada long result. Itu variabel result digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Tipe long digunakan agar bisa menyimpan nilai besar hasil perkalian. Lalu ada for yang ada di nomor 13. Ini adalah pengulangan for yang akan dieksekusi sebanyak nilai eksponen. Selanjutnya ada result yang ada di nomor 14. Itu pada setiap iterasi result dikalikan dengan base. Ini menghitung pangkat base dengan cara mengalikan base berulang kali sebanyak eksponen. Ini adalah contoh outputnya, seperti memasukkan bilangan pada bilangan pokok atau base 2, memasukkan pangkat atau eksponen 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya adalah while loop. Algoritma while loop adalah metode untuk mengulang suatu tugas selama kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya Anda ingin mencetak angka selama angka tersebut kurang dari 5, maka komputer akan terus mencetak angka hingga mencapai 5 dan berhenti setelah itu. Pada dasarnya, while loop membuat komputer terus melakukan tugas sampai kondisi yang Anda tentukan tidak lagi berlaku. Perbedaannya dengan for loop adalah for loop digunakan saat jumlah iterasi diketahui, sedangkan while loop digunakan saat pengulangan bergantung pada kondisi yang terperiksa. Ini adalah contoh breakdown dari while loop. Akan saya jelaskan. Karena nomor 1, 2, dan 4 sudah saya jelaskan, selanjutnya ada nomor 5, yaitu int angka faktorial. Hal ini digunakan untuk membuat dua variabel angka untuk menyimpan input dari pengguna faktorial untuk menyimpan hasil faktorial. Dimulai dari 1 karena perkalian dimulai dari 1. Selanjutnya ada count pada nomor 7 dan 8. Itu digunakan untuk menampilkan pesan ke layar. Lalu ada cin di nomor 9. Itu digunakan untuk membaca angka yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya di variabel angka. Lalu di nomor 11 INTI itu digunakan untuk membuat variabel penghitung i dan memberi nilai awal 1. Selanjutnya ada while di nomor 12. Itu digunakan untuk memulai loop yang berjalan selama i lebih kecil atau sama dengan angka. Ini adalah inti dari perhitungan faktorial. Lalu ada code yang di bawah ini, nomor 18. Ini digunakan setelah loop selesai. Program mencetak hasil akhir perhitungan faktorial dengan tanda sama dengan. Selanjutnya ada code faktorial dari di nomor 13. Itu digunakan untuk menampilkan hasil akhir faktorial. Lalu yang nomor 21 ada return 0. Itu digunakan, itu menandakan bahwa program selesai berjalan tanpa error. Ini adalah output dari while loop. Seperti contohnya masukkan angka 9 lalu akan difaktorkan dan hasilnya 362880. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilham Ramdhani. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya dari domain algoritma domain mirip dengan program lain, kecuali bahwa jumlah tersebut diulang setidaknya satu kali. Bahkan jika kondisi yang ditentukan pada awal tidak terpenuhi, artinya perintah di dalam program domain diakses terlebih dahulu. Kemudian kondisi diperiksa untuk melihat apakah program harus dilanjutkan. Misalnya Anda ingin menampilkan pesan selamat datang, jalankan setidaknya sekali dan lihat apakah itu muncul lagi. Oleh karena itu, domain memastikan bahwa tugas dijalankan setidaknya sekali sebelum memeriksa apakah program
Ini contoh program dari algoritma Joel. Untuk yang nomor 1, 2, dan 4 itu dijelaskan sebelumnya. Yang nomor 5 adalah INT angka. INT angka itu membuat sebuah variabel bernama angka yang akan menyimpan angka yang dimasukkan oleh kita. Yang tujuan itu program bagian ini adalah sebuah loop yang akan terus berjalan selama angka yang dimasukkan ke 0. Mengapa dapat untuk kode itu memasukkan angka negatif, program menampilkan angka untuk meminta pembuatan pemasukan angka negatif. Yang sebenarnya depot itu program yang akan besar untuk meminta pembuatan pemasukan angka negatif. Yang 9 jadi bagian ini membaca angka yang diketikkan pengguna lalu menyimpannya ke variabel angka. Nomor 21 dapat angka yang dimasukkan itu positif. Jika angka yang dimasukkan lebih besar dari 0, maka program menampilkan pesan bahwa angka tersebut positif dan meminta pengguna mencoba lagi. Yang ketiga adalah code. Jika angka yang dimasukkan adalah 0, maka program menampilkan pesan. Yang 16 adalah while. Program akan terus mengulang proses di atas selama angka yang dimasukkan tidak negatif. Yang 17 adalah code. Ketika pengguna akhirnya memastikan bahwa angka negatif, program keluar dari log dan menampilkan pesan. Yang 19 adalah retro. Bagian ini menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa error. Ini contoh dari outputnya. Jika angka yang dimasukkan itu sudah benar, maka program akan berhenti. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.